Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat bonsai. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Winarno dalam channel YouTube Bopo Bonsai Art. Sahabat bonsai, di video perdana saya ini saya akan mencoba review sharing tentang proses perjalanan bahan bonsai kimeng yang ada di depan saya ini. Bahan bonsai kimeng ini sudah berproses sekitar 3 tahun, bisa lebih. Yang dulu bahan dasarnya adalah sebuah cangkokan yang memang sudah cukup besar. Jadi di sini saya akan review flashback perjalanan proses kimeng dari cangkokan hingga seperti ini. Begini sahabat bonsai, dulu ketika saya memotong atau memanen cangkokan bahan dasar kimeng ini, saya tidak langsung menanamnya di sini, melainkan saya tanam dulu di sebuah wadah yang cukup besar, bisa menggunakan bak atau pot yang cukup besar, dengan menggunakan media awal pasir kali yang murni yang cukup kasar. Bisa juga menggunakan media pasir Malang murni. Jadi dalam setiap saya menanam bahan cangkokan atau dongkelan, media awal yang saya pakai selalu menggunakan pasir kali yang murni yang cukup kasar. Dengan alasan saya menggunakan pasir kali yang murni tadi, sifat pasir ketika kita melakukan penyiraman, jadi air itu langsung keluar dari lubang pot bawah, sehingga tidak terjadi penggenangan air di dalam pot. Itu fungsinya untuk meminimalisir terjadinya pembusukan pada akar yang masih muda. Selanjutnya, berjalannya waktu kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan penanaman bahan cangkokan tadi yang ditanam sementara di pot. Setelah 3 bulan atau 4 bulan, kita cek akarnya, kita lihat sekiranya sudah berwarna coklat atau sudah cukup tua dan kuat, lalu kita angkat dari pot tadi untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu proses grounding di tanah. Sahabat bonsai, sebelum saya melakukan proses grounding di tanah di sini, dulu saya menggali di sini kurang lebih 1 meter persegi dengan kedalaman kurang lebih 50 sampai 60 cm. Kemudian kita keluarkan tanahnya sehingga membentuk sebuah kubangan yang tadi 1 meter persegi dengan kedalaman 50 atau 60 cm. Langkah selanjutnya, kubangan tadi kita isi menggunakan media pasir kali dicampur dengan kotoran hewan. Bisa menggunakan
kotoran sapi atau kotoran kambing dengan perbandingan satu pasir dengan satu kotoran hewan, berarti banding 1:1. Kemudian kedua media tadi kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita timbun kubangan tadi rata dengan tanah ini. Untuk langkah selanjutnya kita pasang batu bata keliling seperti ini sesuai dengan besar bahan yang akan kita tanam. Bisa menggunakan batu bata atau bisa menggunakan karpet. Setelah itu media tadi sedikit kita taburi insektisida, bisa menggunakan furadan. Jadi fungsinya untuk membunuh cacing, penggerek batang dan juga bakteri yang lain. Langkah selanjutnya kemudian di tengah lingkaran ini tadi kita taruh batu bata sebagai topangan tatakan, bisa tatakan semen, bisa juga menggunakan pot. Tatakan semen begini sahabat bonsai. Ini kalau yang saya lakukan untuk proses skimming ini, saya menggunakan tatakan semen seperti ini. Untuk lingkarnya kita sesuaikan dengan besar lingkar pohon yang akan kita tanam. Setelah kita kasih tatakan, di tengah tatakan ini kita kasih gundukan pakai tanah liat yang fungsinya supaya ketika kita menaruh bahan cangkokan tadi di sini, jadi bahan cangkokan tadi tidak langsung mepet di tatakan ini, melainkan agak tinggi. Ini fungsinya supaya akar tidak merebah, melainkan agak naik. Setelah kita taruh bahan cangkokan tadi di sini, lalu kita urai akarnya sini keluar, kita urai begini. Jadi fungsi tatakan ini atau pot, fungsinya adalah supaya akar tidak turun, melainkan pertumbuhannya ke samping. Dan nanti setelah akar ini sudah berjalan, karena ada tumpuan tatakan ini, akar akan ada tarikan kuat sehingga nanti akan membentuk belimbingan atau kesan tua natural sebuah pohon beringin, yang logikanya akar-akar udah gede ada tarikan dan ada kesan belimbingan, memberi kesan tua pada sebuah pohon beringin. Selanjutnya kembali lagi ke tadi sahabat, setelah kita urai tadi akarnya, kita timbun akar tadi menggunakan media pasir murni yang agak kasar. Kita timbun sampai ke pangkal akar. Sementara kita tutup dulu akar yang masih muda tadi, kita tutup rata. Selanjutnya kita lakukan penyiraman awal yang diperbanyak airnya, maksudnya untuk supaya media pasir tadi mengisi rongga-rongga yang kosong di akar ini tadi. Untuk penyiraman awal dikuatin airnya. Setelah 2 hari jangan dilakukan penyiraman dulu, karena takutnya media terlalu becek
Yang takutkan adalah terjadi pembusukan pada akar yang masih muda. Untuk penyiraman rutin bahan cangkokan yang masih muda atau bahan dongkelan, penyiraman rutin cukup dilakukan sehari sekali di sore hari, dan jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah, cukup lembab saja. Yang ditakutkan itu tadi terjadinya pembusukan pada akar yang masih muda. Sahabat bonsai, setelah berjalannya waktu, yang cangkokan tadi sudah kita tanam, berjalannya waktu tumbuh sehat, kemudian tumbuh tunas-tunas baru di sekitar sini. Oh iya, sahabat bonsai, dulu bahan dasar cangkokannya adalah segini. Jadi di sini ini ada luka yang cukup besar, ini masih ada bekas lukanya, udah hampir tertutup. Jadi ini sebenarnya cabang-cabang ini tidak dipakai, ini fungsinya untuk membantu menutup luka yang besar di sini. Kembali lagi sahabat bonsai, tadi setelah tumbuh tunas-tunas baru, kita biarkan dulu, kita lot dulu sampai cukup gede. Selanjutnya kita melakukan seleksi pemilihan tunas-tunas tadi. Kita seleksi yang sekiranya bisa dipakai untuk cabang. Jadi kita pilih cabang yang akan dipakai. Sahabat bonsai, dari bahan cangkokan ini dulu ada beberapa cabang yang bawaan. Di antaranya ini cabang 1, cabang kedua, cabang ke-6. Ini ada 4 cabang, meskipun besarnya belum proporsi. Jadi langkah selanjutnya kita cari cabang-cabang untuk melengkapi cabang di pohon ini. Cabang 1, 2 udah ada. Kemudian kita cari cabang ketiga. Cabang ketiga posisinya sebagai background. Background itu tampak belakang. Jadi kalau dari depan cabang utamanya kurang terlihat, tapi pecahan anak cabang hingga perantingan nanti terlihat karena di sini ada ruang kosong. Ini cabang background yang ketiga. Cabang background yang ketiga ini posisinya kalau gambaran dari depan, tumbuhnya tidak tepat di tengah pohon, melainkan agak serong 45 derajat serong ke kiri. Kemudian cabang yang keempat, yang fungsinya sebagai foreground tampak depan, begitu juga dengan cabang yang keempat ini, titik tumbuhnya tidak tepat berada di tengah batang pohon, melainkan agak serong 45 derajat ke kanan. Terus cabang yang ke-5 posisinya mirip seperti ini, tapi susunannya zigzag naik turun. Cabang yang ke-6 juga ini sebagai background. Cabang yang ke-7 ini menghadap ke depan. Cabang ke-8 ke belakang. Cabang ke-9 adalah sebagai terusan alur batang utama, yang nantinya di sini ada fungsinya untuk mahkota atau crown, kumpulan mahkota di sini. Begini sahabat bonsai, cabang yang ke-7 ini persis menghadap ke depan, atau sering dibilang cabang
nyolok mata. Begini, dari ketinggian pohon maksimal nanti 2/3 dari ketinggian maksimal cabang menghadap ke depan tidak apa, karena ini fungsinya untuk kanopi sebagai ruang teduh yang nantinya juga akan menjadi kesatuan dari mahkota di sini. Kemudian setelah titik tumbuh cabang tadi sudah terpilih, dulu bahan dasar dari bahan kimeng ini dulu batangnya agak gepeng karena ada 2 tarikan kuat dari 2 cabang ini sehingga agak gepeng. Jadi saya menginginkan pohon ini agak sedikit bulat. Jadi saya punya inisiatif untuk menambal tampak depan dan tampak belakang dari pohon ini. Jadi opsi pertama yang saya pakai untuk menambal batang depan dan belakang, saya menggunakan cangkokan kecil-kecil seginilah kira-kira. Saya tanam, kemudian saya alurkan ke atas dan saya keluarkan tepat di titik tumbuh cabang-cabang yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita ikat, yang keluar kita ikat di cabang-cabang ini. Dari tambalan cangkokan kecil-kecil ini tadi masih ada rongga-rongga kecil. Jadi selanjutnya opsi yang saya pakai untuk menambal kekosongan rongga-rongga tadi, saya menggunakan akar gantung atau akar sulur dari batang utama. Jadi begini sahabat, untuk menumbuhkan akar gantung kita harus melihat situasi pohon dan musim. Kita lihat situasi pohon dalam keadaan subur, rimbun, dan yang paling bagus adalah di musim penghujan. Jadi ketika pas posisi itu kita seandainya menginginkan tumbuh di sini akar gantung, bisa kita pahat, kita putus alur makanan ke atas, kita pahat hingga ke kayunya. Pula dengan titik-titik yang perlu kita tumbuhkan akar gantung. Selanjutnya sahabat bonsai, setelah berjalannya waktu tumbuhlah akar-akar gantung yang kita inginkan tadi. Akarnya masih kecil-kecil, akar gantung masih kecil, dia masih tidak beraturan merambat ke sana kemari. Itu biarkan saja. Nanti kalau sudah cukup besar dan sudah cukup kuat, kita tarik ujung akar gantung tadi, kita tarik, lalu kita alurkan ke bawah, juga yang di belakang. Sahabat bonsai, dari programan bahan kimeng ini versi saya. Di sini ada tiga lapisan akar. Yang pertama adalah akar cangkokan dari bahan dasar utama. Yang kedua adalah cangkokan akar dari cangkokan kecil-kecil yang fungsinya tadi untuk menambal batang depan dan belakang. Yang ketiga adalah akar gantung. Jadi kalau kita tidak teliti dari proses penambalan ini tadi, ada 3 lapis akar. Jadi untuk opsi yang saya pakai, dari 3 lapis akar ini tadi saya gabungkan menjadi 1. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah penggabungan dari ketiga akar tadi, yaitu akar
cangkokan bawaan dari batang, akar cangkokan kecil-kecil, dan akar gantung. Kita ikat pakai kawat, kemudian kita pecah menjadi anak cabang dan cucu cabang, anak akar dan cucu akar. Sahabat bonsai, dari program akar ini sebenarnya mirip dengan proses percabangan, yaitu ada akar, anak akar, hingga ke cucu akar. Ya, begitu sahabat bonsai. Kemudian berjalannya waktu, sambil pengelosan cabang-cabang tadi, sekiranya pembesarannya belum proporsi, maksudnya keseimbangan antara cabang dengan batang utama, kita los dulu, jangan dipotong-potong. Setelah kita anggap besar dari cabang ini tadi udah proporsi, cabang pertama besarannya kira-kira sepertiga dari besar batang utama. Setelah kita anggap proporsi, kita potong, kemudian kita ambil pecahan 2 anak cabang atau 3, maksimal 3, tapi yang sering dipakai 2. Dari 2 anak cabang ini nanti kalau sudah proporsi anak cabang, kita potong mecah dari 2 menjadi 4, dan selanjutnya kelipatan begitu. Jadi dari 2 ini sudah bisa memenuhi ruang-ruang yang kosong. Kalau memang terpaksa bisa menggunakan 3 anak cabang. Begitu sahabat bonsai. Dalam planning ending dari programan Kimeng ini, dari stylenya ini adalah style cokan atau formal atau tegak lurus. Tapi untuk kesatuan ini segitiga, saya kesatuan segitiganya membentuk segitiga asimetris, bukan simetris. Asimetris, lebih berat ke kiri. Jadi untuk mahkota ini, rencana untuk mahkota atau crown mahkota agak condong sedikit saja ke kiri. Jadi itu gambaran untuk pohon ini. Cukup demikian sahabat bonsai. Bisa kita saksikan proses flashback perjalanan bonsai Kimeng ini, yang dulunya adalah sebuah cangkokan. Bisa kita saksikan berikut ini. Sahabat bonsai, cukup sekian dari saya, review dan sharing tentang bahan bonsai Kimeng tadi. Sekiranya apa yang saya sampaikan mungkin ada tidak kecocokan, saya minta maaf, dan mungkin ada manfaatnya bisa diambil, karena setiap pelaku bonsai pasti mempunyai teknik ataupun cara dan juga mindset yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan sebuah
karya seni, yaitu seni bonsai. Mungkin sahabat bonsai, untuk video kelanjutan saya akan review dan sharing tentang bahan bonsai asem Jawa ini. Terus ikuti video-video saya dalam channel Popo Bonsai Art. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.